Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisna Nidia dari kelas pagi A. Di sini saya ingin menjelaskan PowerPoint tentang pengetahuan mata kuliah pengetahuan bahan mengenai manfaat polimer. Di sini saya mereview jurnal yang berjudul Pembuatan Aspal Polimer menggunakan karet SIR20 yang diinisiasi oleh adanya dikumil peroksida melalui proses ekstruksi. Mengenai latar belakang dari PPT yang saya buat, yaitu pembangunan jalan-jalan di setiap kota di Indonesia menggunakan campuran agregat dan aspal. Ketahanan aspal sangat dipengaruhi oleh adanya air, karena air bisa melonggarkan ikatan antara agregat dengan aspal. Kerusakan yang umum terjadi di jalan-jalan dalam kota adalah adanya air yang mengenangi permukaan jalan. Pada saat ikatan dan agregat longgar karena air, kendaraan yang lewat akan memberi beban yang akan merusak ikatan tersebut dan permukaan jalan raya. Dan masalah mengenai tugas saya itu bentuk kerusakan jalan raya karena pengaruh air adalah lubang. Sekali lubang terbentuk, maka air akan tertampung di dalamnya sehingga dalam hitungan minggu lubang yang semula kecil dapat membesar dengan cepat. Ketahanan aspal juga dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu tinggi, aspal akan bergeser dan bergerak. Pada suhu dingin, aspal akan menjadi sangat rapuh dan cenderung mengalami keretakan. Deformasi permanen atau keretakan latihan dan keretakan suhu rendah adalah dipertimbangkan sebagai gambaran yang lebih penting pada pengaspalan dengan aspal. Tujuannya itu ingin mencoba melakukan penelitian tentang pembuatan aspal polimer dengan memanfaatkan karet SIR20 yang diinisiasi oleh adanya dikumil peroksida dan melalui proses ekstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah aspal dan karet SIR dapat bercampur secara sempurna dengan adanya inisiator dikumil peroksida yang diproses menggunakan ekstruder, serta untuk mengetahui sifat mekanik dari campuran aspal polimer tersebut. Berikut adalah tentang karet SIR20, di mana karet SIR20 adalah karet yang dimiliki oleh Indonesia yang berkepanjangan dengan standar Indonesian Rubber 20. Tanda kualitasnya didasarkan pada standar nasional Indonesia nomor 06 tahun 1903 sampai 1990, di mana komposisi maksimum komponen bukan karet adalah kotoran sebesar 0,20%, abu sebesar 1%, zat penguat sebesar 0,80%, dan nitrogen sebesar 0,60%. Nah, karena karet alam memiliki kemampuan berkristalasi, misalnya pada pembebanan tarik menyebabkan karet itu memiliki kekuatan tarik yang unggul dibandingkan karet-karet lainnya. Suhu transisi gelas yang sangat rendah memungkinkan karet itu berfungsi dengan baik apabila digunakan secara terus-menerus pada suhu minus 30 derajat Celcius. Adanya karet SIR yang bersifat elastomer dalam campuran aspal akan meningkatkan kelenturannya sehingga tingkat elastis aspal menjadi lebih baik. Jadi fungsi karet SIR20 itu ya untuk menjadi elastomer yang akan meningkatkan nilai kelenturan. Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah aspal penetrasi 60/70, karet SIR20, pasir dan dikumil peroksida atau DCP. Alat yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu seperangkat alat gelas, ayakan, hot plate, agitator, neraca, extruder, open, cetakan sampel, mesin thermal kompresor, mesin uji kuat tekan, FTIR, SM. Proses preparasi bahan yaitu agregat pasir dicuci dengan air, dikeringkan, disaring, dan dibuat masing-masing ke dalam 300 gram. Karet SIR dipotong dalam ukuran kecil, kemudian dibuat masing-masing ke dalam variasi 20, 25, 20, 15, 10, dan 5%. Proses pembuatannya yaitu sebanyak 95% aspal dimasukkan ke dalam gelas beaker, dipanaskan pada temperatur 100 derajat Celcius sampai meleleh, lalu ditambahkan 5 gram karet SIR sambil diaduk selama 10 menit. Dimasukkan 300 gram
pasir halus ke dalam campuran tersebut sambil tetap diaduk. Ditambahkan 1 gram DCP sambil tetap diaduk selama 15 menit dengan pemanasan yang sama. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam mesin ekstruksi pada suhu 160 derajat Celcius. Hasilnya dimasukkan ke cetakan lalu ditempatkan ke dalam cetak pada suhu 170 derajat Celcius selama 15 menit. Didinginkan pada suhu kamar, perlakuan yang sama juga dilakukan dengan variasi aspal dengan karet SCR, yaitu 80% banding 20%, 85% dibanding 15%, 90% dibanding 10%, dan 0% banding 100%. Nah, di sini ada pengujian kuat tekannya, yaitu pada saat beban bekerja maksimum dicatat sebagai P maksimum lalu ditentukan nilai kuat tekan dari aspal polimer tersebut. Diuji dengan sampel yang berbentuk kubus. Pengujian FTIR dimulai dengan mempreparasi sampel menjadi ujulan yang lebih kecil dengan dipotong-potong kemudian dipanaskan dengan meleleh. Hasilnya diloloskan dengan tipis kepada kepingan KBR. Hasil yang diperoleh berupa kurva yang menampilkan puncak yang dapat ditentukan gugus fungsinya. Pengujian dengan SCM dilakukan pada permukaan sampel. Sampel dilapisi dengan emas bercampur palladium dalam suatu ruangan bertekanan 1492 kali 102 atm. Lalu disandir dengan pancaran elektron bertenaga 15 kV pada ruangan khusus hingga mengeluarkan elektron sekunder, elektron terpental yang dapat dideteksi oleh detektor Scientor yang diperkuat dengan suatu rangkaian yang menyebabkan timbulnya CTD atau cathode ray tube. Hasil pemeriksaan yang dilakukan setelah memilih bagian tertentu dari objek sampel dan dilakukan pembesaran sampai dengan diperoleh foto yang baik dan jelas. Hasil pengujian tekan berikut adalah kurvanya. Kekuatan terpengaruhi oleh banyaknya karet yang ditambahkan. Lalu kekuatan tersebut diketahui dispersi karet dalam campuran aspal lebih homogen sehingga pesanan karet yang dalam campuran tersebut dapat memperlambat laju terjadinya deformasi permanen. Berikut adalah hasil pengujian tekannya. Nah, ini adalah hasil dari FTIR. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya serapan agak melebar dan intensitas lemah pada bagian gelombang 3433,21 cm, menandakan bahwa adanya gugus negatif OH hidroksil. Dan ini adalah yang terakhir adalah hasil analisis dengan SCM. Pada gambar berikut terlihat hasil partikel-partikel kecil dari agregat pasir tersebut merata dalam campuran aspal tersebut dan terlihat kelekatan antara aspal dengan agregat cukup baik. Terlihat dari kerapatan pada struktur permukaannya yang ditandai dengan sedikit pori-pori yang terbentuk. Kesimpulan dari analisis penelitian ini adalah diketahui bahwa aspal polimer dapat dibuat dengan mencampurkan aspal, karet SCR 20 agregat dan inisiator dikumi peroksida menggunakan ekstruder dengan komposisi ideal antara aspal, karet, SCR 20 DCP dan agregat yaitu 95 banding 5 dibanding 1 dibanding 300. Untuk sifat mekanik dari aspal polimer dengan peningkatan yaitu menghasilkan daya tahan yang terhadap beban sebesar 0,7 MPa. Untuk struktur permukaan yang memperlihatkan adanya perubahan fisik pada permukaan campuran aspal dengan bahan polimer. Hasil spektrum FTIR menunjukkan adanya serapan tajam yang dan kuat pada bagian gelombang 698,21 cm yang menunjukkan bahwa adanya gugus CH dari isopren. Nah, sekian penjelasan di PowerPoint pengetahuan bahan saya yang berjudul pembuatan aspal polimer menggunakan karet SCR. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, atau ada perkataan yang cukup sulit dimengerti. Karena kesempurnaan bukan milik saya. Sekian, terima kasih dan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.